Halo Sobat Kepo, what's up bro? Ya gua harap kalian semua selalu sehat dan juga bahagia. Selamat datang kembali di channel Pemersatu Baki. Dan di video gua kali ini, gua bakal ngebahas salah satu karakter di serial Baki yang botak, tapi bukan botak biasa. Secara meskipun palanya botak, dia pernah ngalahin Baki Hanma. Yoi, bener bet, dia adalah Gaya, si botak penuh pesona. Dan kali ini, gua udah ngerangkum beberapa fakta tentang Doi. Kagak usah banyak bacot, langsung aja kita cerot. Nomor 1, berkepribadian ganda. Sama halnya seperti Hook dan juga Bruce Banner, Gaya adalah alter ego dari seseorang yang bernama Nomura. Nomura awalnya adalah seorang tentara bayaran yang sadis lagi tercela. Tapi suatu ketika di perang Uganda, dia keciduk dan akhirnya mau dieksekusi mati alias dibuat metong. Dan pada saat itu dia benar-benar kena mental. Dan tiba-tiba yang terjadi, hormon adrenalinnya kagak terkendali. Rambut atasnya rontok semua, rambut bawahnya cuma nyisa dikit. Dan lantaran itu juga terjadi gangguan jiwa alias konslet. Setiap adrenalinnya meningkat secara drastis, dia berubah dari Nomura langsung jadi Gaya. Ya meskipun casingnya tetap sama. Sebenarnya di season awal dia hanyalah Gaya di tubuh Nomura. Tapi gue belum menemu teori yang tepat kenapa saat ini seolah Gaya udah jadi full kepribadiannya. Ya mungkin aja itu semua lantaran waktu itu dia kena Tusbo Yujiro Hanma. Nomor 2, murid dari Motobe Izo. Gaya adalah seseorang yang dijuluki Master Lingkungan dan juga Mr. War alias Tuan Perang. Secara Gaya bisa menggunakan semua benda di sekitarnya menjadi sebuah senjata. Selain itu, dia juga memiliki pengetahuan tentang teknik ninja dan juga senjata-senjata rahasia. Dan tentu aja di balik skill dan juga pengetahuannya ada seorang guru yang luar biasa. Dan ternyata dia adalah Motobe Izo, seorang shinobi ujur yang menolak untuk dikubur. Seperti yang dikatakan oleh Gaya sendiri, dia telah menghabiskan banyak waktu di dojo milik Motobe Izo. Dan seperti biasanya, senjata-senjata di tempat gurunya selalu bisa membuat dia terpesona. Tapi meskipun dengan segala pengalamannya, dia masih jauh dari kata bisa untuk mengalahkan gurunya. Diludahin beracun secara tiba-tiba, gurunya tetap kagak kena. Diserang mendadak dengan senjata tersembunyi, malah dia yang kena kunci. Nomor 3, mempunyai julukan Master Lingkungan. Master Lingkungan dan juga Tuan Perang adalah julukannya. Dan sesuai julukannya, kemampuan Gaya dalam memanfaatkan segala sesuatu sebagai senjata, bukan sekedar bacot belaka. Ditambah lagi dengan kemampuan mengontrol adrenalinnya. Secara tiba-tiba Gaya bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Ya, dikatakan luar biasa karena dia bisa melakukannya meskipun tanpa melatih otot dan juga tubuhnya. Dan semua itu diperlihatkan pertama kali saat dia melawan Baki. Saat itu diperlihatkan kalau si Gaya benar-benar bisa menggunakan senjata dari apapun juga. Dilak-lakan, ada petasan, secara dengan teriakan bisa terjadi ledakan. Melempar air ke mata, daun pun bisa menjadi pisau yang berbahaya. Apalagi dengan akar tanaman, solusi sempurna buat cepat ke surga. Begitu juga saat Gaya melawan si Korski. Gak cuma patahan gigi yang dia lemparin dan debu yang dia aur-aurin, hingga si Gaya bisa mengelabui penglihatan mata. Tapi ada satu yang gua garis bawahi, di mana dia menghitung beberapa kali sebelum menyerang si Korski. Dan pola ini dia lakukan secara terus-terusan. Atau dengan kata lain, dengan cara yang kelihatannya sederhana, sebenarnya Gaya nggak cuma menyerang si Korski secara fisik, tapi juga secara psikologis. Hingga akhirnya si Korski yang kagak kuat disiksa, dibuat menyerah juga. Nomor 4, Dark Tunnel alias penggali lubang. Dark Tunnel adalah skill khusus milik Gaya yang bahkan sekelas Baki aja kagak bisa melakukannya. Di sebuah wawancara,
ada seorang prajurit yang mengaku kalau dia adalah Gaia, sang prajurit yang melegenda. Dan saat wartawan cewek bertanya apa buktinya, dia malah berkata kalau dia bisa ngebantai lo semua. Dan sedikit bakal dia sisain agar tuh orang bisa nyeritain. Tapi si cewek yang kagak percaya, dia kembali bertanya tentang sebuah teknik rahasia, yaitu Dark Tunnel. Secara banyak orang yang mengaku sebagai Gaia, makanya tuh cewek ingin membuktikannya. Tapi tentu aja tuh orang kagak ngerti secara itu adalah teknik rahasia yang hanya dimiliki oleh Gaia. Lalu tiba-tiba pantatnya geli-geli. Aduh, ngapa nih pantat gua? Dan udah kayak film setan, secara tiba-tiba dari mulutnya langsung keluar tangan. Lalu kemudian siapa sangka si Gaia langsung keluar dari mulutnya. Dan itulah rahasia dari Dark Tunnel, bersembunyi di bawah sofa. Dan saat target datang langsung masuk lewat tusbol. Dan secepat kilat lewat mulutnya langsung dijebol. Dan akhirnya jeroan tuh orang pada dibuat ambrol. Kemudian Gaia pun langsung pergi, meninggalkan tuh orang yang udah dibuat mati. Nomor 5, tinggal bersama Sikorsky. Ya begitulah cinta, kita nggak akan pernah tahu kapan datangnya. Pada Asnapi kabur, Sikorsky dibuat mengaku kalah oleh seorang Gaia. Ya tentunya setelah dia disiksa. Tapi sekarang dalam cerita Baki Gaia dan Sikorsky tinggal bersama Gaia. Mereka berdua masak bersama, makan bersama, nongki bersama, tidur bersama, bahkan juga mandi mereka bersama. Pokoknya kemana-mana mereka selalu bersama. Bahkan saking bucinnya, Sikorsky sampai rela jadi kuli cuci. Dan bagi lo yang penasaran, mungkin next time kisahnya bakalan gua ceritakan. BTW, kalau ada fakta-fakta lain tentang Gaia yang lo ketahui, boleh dah lo bacotin di mari. Cukup sekian, terima kasih. Sampai jumpa lagi.